saat bersih-bersih. Di dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ayat 15. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Nah, tadi setelah saya katakan, ada banyak hal yang terjadi di Minggu Paskah ini. Dan salah satunya adalah Yesus membersihkan bait Allah. Dalam pelayanan Yesus melakukan 2 kali membersihkan bait Allah. Jadi ini bukan yang pertama. Ada 2 kali Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Yang pertama adalah di awal pelayanannya. Itu saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Jadi jangan dikacaukan. Itu di awal pelayanan Yesus. Dan ini adalah di akhir daripada pelayanan Yesus yang tercatat di 3 Injil. Sudah dibersihkan, ya dikotori lagi ya. Harus dibersihkan kedua kali. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus ini adalah gambaran dari apa yang Tuhan sedang dan akan dilakukan pada hari-hari terakhir menjelang kedatangannya kedua kali. Tuhan akan bersihkan lagi baitnya. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Membersihkan kembali bait Allah itu. Nah, sekarang apa bait Allah itu? Di dalam Alkitab sudah dijelaskan dengan jelas bahwa bait Allah bukan gedung. Kita bisa bangun gedung semewah-mewahnya, sehebat-hebatnya, dengan fasilitas yang luar biasa, manajemen yang luar biasa. Gedung itu yang dijaga sedemikian rupa, tapi di hadapan Tuhan bisa tetap kotor. Karena bait Allah itu dalam pemandangan Tuhan bukan gedung, bukan bangunan, bukan materi. Tapi ada 2 pengertian. Yang pertama adalah bicara tentang gereja atau perhimpunan orang percaya. Apakah itu secara universal seluruh dunia atau dalam skop lokal. Kita ini gereja, kita ini bait Allah. Jemaat di Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Tiatira, jemaat Pergamus, jemaat Laodikia. Jadi bisa bicara tentang jemaat lokal. Saya baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu, kata kamu ini dalam bahasa asli adalah plural, jamak, bukan kamu pribadi, tapi kamu semua. Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita semua. Jadi sekali lagi saudara harus jelas, Tuhan tidak bicara tentang gedung, tapi Tuhan bicara tentang orang-orang percaya, umat ketebusannya. Inilah bait Allah itu, bukan gedung. Jadi Tuhan sekarang sedang dan akan terus bekerja membersihkan gerejanya di dalam skop lokal maupun dalam skop universal seluruh dunia. Tuhan akan bersihkan. Ya, caranya bagaimana Tuhan tahu. Dan yang kedua, bait Allah itu berbicara Anda dan saya secara pribadi. Nah, ini pribadi sekarang. Coba kita baca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, pengertian bait Allah itu adalah tubuh kita pribadi. Anda, saya, kita pribadi lepas pribadi, bait Allah. Mengapa? Karena dikatakan Roh Kudus diam di dalam kita. Bait itu kan namanya rumah. Jadi kita ini rumah Allah, saudara. Kita ini rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Roh Kudus, rumahnya Allah. Dalam bahasa asli, kata tubuh di sini baik kata soma. Soma itu adalah tubuh yang utuh, tubuh yang hidup. Mengapa saya tekankan soma? Karena ada pemakaian bahasa lain yang namanya sarx, S-A-R-X. Dalam bahasa asli itu artinya daging. Firman Allah tidak berkata roh itu diam dalam daging, tapi roh dan daging berlawanan. Itu. Jadi roh Allah diam dalam tubuh, tubuh yang utuh. Kita ini adalah kediaman dari Roh Kudus. Jadi saudara, Tuhan ingin kembali membersihkan rumahnya di akhir zaman ini dan saat ini. Roh Kudus dan firman Allah mau membersihkan tubuh kita ini. Kalau kita mau memberi diri. Karena ada yang menentang. Ya, tadi kita sudah baca tuh. Ada yang menentang. Ngapain kamu berbuat ini? Dengan kuasa apa kamu? Dengan pemenang apa? Dengan otoritas apa? Kok kamu melakukan ini? Tapi ada yang menerima. Anak-anak menerima. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang polos, dia menerima. Tapi ada yang menentang. Berarti ini semua kembali kepada kita masing-masing. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan perikop yang kita baca ini ya. Yang pertama, yaitu bahwa penyucian, pembersihan itu harus terus-menerus. Bukan sekali untuk selamanya ya. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa penyucian, pengudusan, pembersihan itu suatu proses. Bukan sekali untuk selamanya. Tapi itu terus dilakukan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Firman Roh Kudus menegur kita bertobat, kita minta ampun, kita dikuduskan, kita kembali disucikan, kita terus. Coba saya bacakan atau kita lihat 2 ayat ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Kita sudah baru memang. Tapi kita tidak bisa terus, cukup dengan begini. Tidak. Tapi manusia baru ini terus-menerus dibaharui. Terus dibaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau penciptanya. Sampai kita semua menjadi seperti Kristus. Ayat berikutnya, perhatikan. 2 Korintus 3:18. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggris, from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari kemuliaan yang lebih besar kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita tidak statis. Kita tidak mandek. Amin. Sadar atau tidak sadar, Roh Kudus sedang membawa kita terus kepada kemuliaan. Dan ini juga yang menjadi doa kita. Tuhan, bawa kami, pimpin kami dalam rencanamu yang menuju kepada kesempurnaan. Kalau tidak, kita tidak bisa jadi mempelai Kristus. Tidak bisa. Orang mau nikah saja dipersiapkan sekian lama, saudara. Kristus juga sedang menyiapkan mempelainya untuk menjadi sempurna, tak bercacat celah, kata Efesus. Sehingga kita siap menjadi mempelai. Ini rencana kesempurnaan. Rencana Tuhan menyempurnakan gereja kita harus ada di dalamnya, saudara. Jangan keluar dari situ. Dunia sekarang ini sudah kacau balau. Ada yang membawa kepada dunia. Ada yang tidak tahu arah mau kemana. Tapi kita bersyukur pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara. Dan menjadi doa kita bersama.
Tuhan bawa kami masuk dalam kesempurnaan-Mu. Jadi sekali lagi saya mau katakan dalam pelajaran ini bahwa kita terus menerus disucikan dan kita butuh itu. Kita perlu itu, proses ini. Seperti Tuhan Yesus sekali tidak cukup, harus 2 kali. Kalau dia mungkin masih ada lagi di dalam dunia, mungkin masih ada ketiga, keempat. Tapi 2 kali cukup mengajar kita bahwa ini proses yang harus berjalan terus menerus. Nah masalahnya sekarang mungkin sudah bertanya, disucikan dari apa? Coba kita baca ayat ini, 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi ada yang namanya pencemaran, kontaminasi, polusi, baik secara jasmani juga secara rohani. Kata pencemaran ini dalam bahasa asli dipakai kata molusmos. Molusmos ini berasal dari kata moluno yang artinya adalah tanah, debu, tanah, lumpur. Satu barang, apakah itu makanan, apa itu pakaian, kita sudah bikin bersih sedemikian. Saudara taruh seminggu, kira-kira kotor enggak? Kalau makanan kita enggak mungkin akan makan. Ya bisa menjadi busuk, berbau. Kalau pakaian kotor, saudara. Kita taruh dalam lemari bisa kotor enggak? Itu yang namanya pencemaran, kontaminasi. Hidup kita ini juga demikian. Kita enggak mau berdosa, kita enggak mau bersalah. Itu pun kita salah kok. Kita banyak dicemari, sadar atau tidak sadar. Apalagi kalau kita dengan sengaja mau berbuat cemar. Kita enggak mau cemar aja kita tercemar. Apalagi zaman sekarang, saudara. Coba saudara lihat WhatsApp, itu bisa tercemar gitu. Makanya Paulus bilang kita harus menyucikan diri dari semua pencemaran. Apakah itu jasmani, apakah itu rohani. Semua, saya mau katakan semua produk dunia itu sudah tercemar dan mencemarkan. Dulu tidak ada internet, orang tercemar dengan majalah, dengan ini, dengan berita, dengan segala macam. Sekarang ada internet, memang semua serba dimudahkan dengan kemajuan telekomunikasi ya. Tapi itu pun syarat dengan pencemaran dan mencemarkan kita. Mari kesempatan yang indah ini, kita mau sucikan diri kita. Kita mau siapkan diri kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau tubuh kita ini, hidup kita ini menjadi rumah doa. Jadi inilah tujuan Tuhan. Ayat yang kita baca itu dikutip dari kitab Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelumnya sudah menulis inilah keinginan Tuhan. Hanya waktu itu kalau disebut rumah itu menunjuk kepada bait Allah di Yerusalem. Karena perjanjian lama itu semua bersifat jasmani. Tapi perjanjian baru semua bersifat rohani. Jadi kerinduan Tuhan itu tidak berubah. Sejak dulu sampai Tuhan Yesus di dunia sampai sekarang ini. Tetap apa kerinduan Tuhan? Supaya rumahnya, jemaatnya, hidup kita ini menjadi rumah doa. Di mana doa dinaikkan. Di mana orang-orang bisa datang berdoa. Menjadi rumah doa yang memberkati banyak bangsa. Jadi inilah tujuan utama Tuhan bagi gerejanya. Gereja bukan perkumpulan sosial. Walaupun sosial itu penting. Sosial memang bagian dari gereja, tapi bukan itu tujuan Tuhan utama. Bukan. Gereja bukan masalah pelayanan mimbar. Bukan masalah liturgi ibadah. Tapi gereja adalah rumah doa.
Rumah di mana korban-korban dinaikkan. Apa korban kita? Pujian, penyembahan. Itulah korban kita. Worship, praise. Seperti yang dikatakan dari mulut bayi-bayi. Itu sudah ditaruh oleh Tuhan. Dari bayi itu bisa memuji Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Sudah lihat, luar biasa. Ketika rumah Tuhan, bait Allah disucikan, dibersihkan. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Mereka semua bisa datang ke dalam bait Allah. Dan mereka disembuhkan. Haleluya. Mereka mendapat mujizat. Mengapa? Karena ada bait Allah yang sudah dibersihkan, saudara. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi penghalang. Tadinya orang-orang ini ditolak oleh para imam. Ditolak oleh orang Farisi. Kamu tidak layak, kamu cacat, kamu miskin, kamu buta. Tapi firman Allah berkata, ketika bait Allah dibersihkan, disucikan, maka mereka-mereka ini sekarang bisa datang menyembah Tuhan. Dan mereka mendapat mujizat. Siapa yang butuh mujizat Tuhan? Saya percaya firman Tuhan masih akan terjadi dan digenapi. Bersihkan baitmu supaya kamu menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan masih tetap berkarya dengan rohnya. Dan yang berikutnya di dalam Injil yang lain dikatakan apa? Ketika bait Allah itu sudah disucikan, maka Yesus bisa mengajar dalam baitnya. Tadinya Tuhan tidak bisa mengajar dari bait Allah. Tuhan cuma ngajarnya di pinggir-pinggir. Cuma di teras itu, saudara-saudara. Tuhan baru bisa ngajar. Di luar, mungkin di luar pagar. Mengapa? Karena Tuhan ditolak. Dia ditolak oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat. Tapi ketika semua dibersihkan, maka sekarang dikatakan apa? Tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Akan keluar pengajaran itu dari diri kita, saudara. Saudara akan dipakai oleh Tuhan lewat mulut lidahmu, lewat hidupmu, untuk memberitakan firman, mengajar orang, membawa orang kepada kebenaran. Saya rindu ini dialami oleh setiap kita secara pribadi. Sebab itu mari kesempatan banyak saudara menghampiri Tuhan. Izinkan Roh Kudus, izinkan firman Tuhan untuk membersihkan. Kita kadang-kadang tidak sadar apa ya Tuhan. Tapi kita mau bilang Tuhan, ujilah aku, selidiki aku, izinkan. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.